cermin indah ketaatan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, insyaallah. Ya. Ini surat Ali Imran ya, ayat 33 dan 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ya. Jadi firman ini di ayat 33, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ya. Zuriyatam ba'duha mim ba'din wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, Masya Allah. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ini luar biasa di Ali Imran ayat 33 ini ada Allah mengabadikan nama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, dan kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, Masya Allah. Ini nggak main-main ditaruhnya ini. Ya, Adam Nuh ini adalah kita punya bapak di atas ini ya. Kemudian ada keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, dan ini dikatakan mereka satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Ya. Nah, ya, yang menarik dari ayat ini bahwasanya Allah memilih kata Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, Ali Imran. Ya. Nah, sebaliknya Adam dan Nuh hanya disebut namanya saja, tapi Ibrahim dan Imran disebutkan keluarga. Ya. Ini tafsirnya bisa kita pelajari lebih detail lagi masing-masing ya. Namun kalau dari sisi ya parenting ini kita akan ya melihat dari keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ini ya kita perlu meneladani parenting sukses dari keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ini. Ya. Jadi Al-Quran mengajak kita untuk membaca lagi kisah-kisah keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Dan bahkan setiap tahun ada momennya untuk kita ulang lagi, kita baca lagi ya kisah keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, kita bacakan lagi pada anak-anak agar anak-anak sejak kecil juga sudah masuk di otaknya tentang parenting sukses dari keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ini. Nah, dari ayat tersebut kita belajar bahwa kriteria keluarga terbaik dapat kita lihat di keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, keluarga Ibrahim alaihissalam, ya tentu kita tahu bersama istri Nabi Ibrahim alaihissalam ada Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya. Kemudian anak beliau ada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian cucu cicitnya nih, ini cucu cicitnya nih banyak para nabi nih, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberi gelar bapak para nabi ya. Ada Nabi Yakub, nanti ada Nabi Yusuf, ada juga Daud, ada Sulaiman, ya, ada Musa alaihissalam, ada Harun ya. Bahkan Rasulullah SAW pun tersambung nasabnya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi setelah Nabi Ismail itu ya tidak ada nabi langsung ke Rasulullah SAW, tapi nanti dari Ishak ini nih yang banyak sekali ya cucu cicitnya Nabi Ibrahim ini yang diangkat menjadi nabi, ya termasuk juga nanti Nabi Isa alaihissalam ya. Rasulullah SAW pernah mengucapkan, saya adalah keturunan dari dua yang hampir disembelih, ya ini Ismail dan ayahku Abdullah. Kita tahu juga ya sejarah dari ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, itu nyaris hampir disembelih ya oleh ayahnya karena satu doa sebetulnya ya dari kakek Nabi Muhammad SAW pada saat itu ya. Dan jadi Nabi mengatakan saya ini keturunan yang hampir disembelih ya, dari Nabi Ismail dan juga dari Abdullah ayahnya ya. Baik. Kemudian kalau keluarga Imran ya, ini istrinya ini namanya Hannah binti Fakhuza. Ya. Kemudian anaknya adalah Maryam dan tentu cucunya Isa bin Maryam. Walaupun dalam sejarah Islam Imran ini nanti ada dua versi ya. Ada Imran yang ayahnya Nabi Musa alaihissalam, itu nanti turunannya ya dari Nabi Yusuf ya alaihissalam. Kemudian Imran yang ayahnya Maryam ini
ya diturunkan dari ya kerabat dari Nabi Daud, kemudian Sulaiman. Nah, nanti dari Nabi Sulaiman itu ke bawah itu nanti akhirnya berjumpa dengan Imran, ya, ayah dari Maryam, kakek dari Isa bin Maryam, ya. Dan kalau kita pernah dengar juga ya nama Nabi Zakaria itu dengan Imran ini ya mereka adalah ipar ya. Jadi istri Imran, Hana binti Fakhuza, ini ada saudarinya, istri dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Baik. Yang mau di-highlight adalah ya perbedaan kedua keluarga ini ya. Ibrahim itu adalah nabi, Imran bukan nabi. Imran ini adalah orang soleh saat itu. Ya. Jadi keluarga Ibrahim poligami, Imran monogami. Ya, Ibrahim tadi ada istrinya ya Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya. Imran ini adalah Bunda Hana tadi. Ya. Kemudian keluarga Ibrahim full parent, ada ayah dan ibu. Ya. Keluarga Imran itu saat itu single parent ya. Imran meninggal sebelum Maryam lahir. Namun namanya diabadikan di Quran di surat Ali Imran ya tadi ya, keluarga Imran ya. Karena di sini di surat Ali Imran ini banyak Allah berfirman untuk ya menceritakan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu seperti apa sebetulnya. Karena pada saat itu terjadi penyimpangan-penyimpangan tentang ya Isa yang dianggap Tuhan ya. Kemudian keluarga Ibrahim nomaden, ya pindah-pindah. Atau bahkan kalau teman-teman bilang ya, ada nggak sih contoh di Quran ini keluarga yang LDR atau LDM, ya long distance marriage ya. Ini keluarga Nabi Ibrahim, ya. Kemudian kalau keluarga Imran ya menetap. Keluarga Ibrahim berbicara tentang pengasuhan anak lelaki, keluarga Imran berbicara tentang pengasuhan anak perempuan. Target pengasuhan keluarga Ibrahim ya turunan yang terjaga dan qadarullah ya menjadi nabi turunan-turunannya. Dan keluarga Imran menghasilkan wanita suci dan pencetak nabi. Ya, ini jadi ini ada kesamaan dan ada juga perbedaannya untuk kita banyak pelajari. Ya. Kemudian dalam mendidik anak laki-laki salah satu target utamanya adalah menjadi ahli ilmu. Ya, jadi kita nih ya walaupun dekade sekarang kita perlu sebagai orang tua nih wabil khususnya bunda untuk ya bisa memberikan ya ilmu kepada anak-anak terutama anak laki-laki ya dan kemudian targetnya juga sebagai ulama yang merupakan pewaris Nabi tentu dengan ya gaya eranya. Dan kemudian memiliki jiwa iqamatuddin, ya, menegakkan ad-dinul Islam. Ini nih kita punya targetnya kalau punya anak laki-laki, ya. Dengan gayanya ya. Sebagaimana saya juga punya 4 anak laki-laki, ini harus tahu dari awal target utamanya, ya, ahli ilmu, jadi selalu diberikan sekolah. Kemudian saya juga mencarikan sekolah di awal-awal mereka itu sekolah Islam, ya. Agar apa? Agar ya ilmu-ilmunya bukan hanya yang sekuler, tetapi juga ad-dinul Islamnya sudah tertanam sejak mereka ya usia dini. Ya. Kemudian saya juga berdoa mereka semua yang menjadi seorang ulama nantinya ya di era mereka. Ya, dan mereka dari kecil pun harus ditanamkan untuk memiliki jiwa ya iqamatuddin, ya, menegakkan ad-dinul Islam. Adapun yang pendidikan anak perempuan, outputnya yang diharapkan adalah wanita yang terjaga kesuciannya dan menjadi istri dan ibu penyokong dakwah. Ya, alhamdulillah saya juga punya 1 anak perempuan yang bungsu, walaupun dengan gaya keterkinian juga, ya, tetap sebagai ibu atau sebagai orang tua kami ya ada output yang kami harus tahu secara garis besar kalau anak perempuan ini apa sih yang mau. Ya. Ini tadi terjaga kesuciannya dan bila nanti dia jadi istri dan ibu yang penyokong dakwah, ya apapun dia mungkin sekolahnya atau gelarnya, ya. Nah ini. Kemudian di surat Maryam ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, waskuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan.
dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Ya. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ya. Insya Allah. Makanya ini kita bayangkan, ya, Allah membuat satu momentum Idul Adha, dan biasanya menjelang Idul Adha hampir semua, ya, acara-acara yang mengingatkan kita untuk membaca kembali kisah, wabil khusus ini Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ya, atau juga di dalam buku-buku yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi sebuah sirah, ya, sirahnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ini kita memang harus ulang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini wabil khususnya kita akan cerita tentang Ismail, ya. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar, kita tahu semua, ya. Saat Ismail lahir, kemudian atas perintah Allah, Ibrahim alaihissalam membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Ya. Mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai lembah Bakkah. Lembah itu kini merupakan kota suci, yaitu Makkah. Ya. Dan Siti Hajar bertanya pada suaminya, ya, kita tahu bersama, ya, dalam sejarahnya, ya, pada saat ditaruh di sana, ya. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Jika ini memang perintahnya, aku ikhlas. Nabi Ibrahim pun mengangguk, iya istriku, ini perintah Allah. Insya Allah. Ya, ini saja sudah ada luar biasa ini. Artinya pada saat mau ditinggalkan di Bakkah, ya, istri membuat satu penegasan dulu, dan ternyata memang ini perintah Allah, dan dengan tegarnya, ya, seorang istri mengatakan, aku ikhlas. Ya. Mungkin kalau sekarang itu tadi, ya, seorang suami mungkin ditempatkan di satu tempat, kemudian, ya, tidak bisa membawa istrinya barangkali, ya, kemudian, ya, dia katakan aku ikhlas. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Sebelum meninggalkan mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di Quran surat Ibrahim ayat 37, ya. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Rob, kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Bayangkan seorang ayah, seorang suami meninggalkan istri dan anaknya yang masih sangat kecil di satu tempat yang saat itu masih sangat tandus. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tahu persis di situ ada Baitullah yang dihormati. Itulah makanya beliau berdoa, dan memang, ya, doa Nabi Ibrahim ini Masya Allah mustajab banget, luar biasa, power banget. Dan makanya Makkah itu sampai sekarang adalah tempat yang sangat luar biasa, penuh rezeki, ya, penuh buah-buahan dan luar biasa. Ya. Dan juga kita tahu bersama sejarahnya Siti Hajar, ya, di tengah kesulitan, tidak ada air dan makanan, Siti Hajar tidak berputus asa, dia tetap punya harapan dan berikhtiar dengan lari ke Bukit Safa dan Marwah. Nanti cerita detailnya ayah bunda coba baca lagi, buka lagi Al-Quran atau buka lagi, ya, buku-buku sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menyenangkan sekali, dan ada lagi sekarang banyak video-videonya, ya, Masya Allah. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu luas, tak hanya berbicara tentang sikap anak, tapi juga lingkungannya. Ya. Jadi di surat Ibrahim ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya, ini menandakan kita juga sebagai orang tua perlu memilih tempat tinggal atau tempat untuk anak kita ini aman. Ya. Demikian juga memilih sekolah, ya, agar tempat anak-anak kita dalam berilmu ini aman. Ya. Makanya alhamdulillah banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang ada sekarang di Indonesia, Masya Allah, ya.
Nah, ini yang memang harus kita ikuti teladannya. Ya, dan pada saat sudah memiliki sekolah juga, tentu kita berdoa memohon anak-anak kita ini terlindungi dan betul-betul di sekolah ini ya menjadi sekolah yang aman dan nyaman yang membuat mereka tetap berada dalam lindungan Allah. Jadi bayangkan dulu yang tandu selama-lama karena air zam-zam ditemukan, maka kabilah-kabilah datang akhirnya ramai. Betul-betul ya doa Nabi Ibrahim tadi agar banyak orang, hati orang itu ya cenderung atau melihat ke Hajar dan Ismail itu betul-betul terjadi. Dan betul-betul terjadi juga tempat ini menjadi tempat yang luar biasa, Masya Allah. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah. Ya, hingga Ismail remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami sebuah mimpi. Ini juga kita sudah tahu sejarahnya. Kita ulas sedikit. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu meminta pendapat Ismail. Ya, maka tak kala anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ya, maza taro. Ya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati, if'al ma tu'maru. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Cakapan ini terdapat dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. Tapi ada yang sangat unik ini. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Di sini ada pelajaran dari kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendidik anak untuk berpikir, Masya Allah. Ya, tidak semerta-merta, tapi betul-betul ya ditanyakan pada anaknya. Ya, jadi dijelaskan situasinya, terus tanya pendapatnya. Nah, hendaknya dalam parenting kita juga begitu. Bila ada sesuatu yang ingin kita sarankan pada anak-anak, maka ya kita jelaskan dulu. Tadi sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa beliau bermimpi, ya, kemudian bertanya, ya, pendapatnya. Ini karena dekade sekarang kalau kita tidak belajar dari keluarga Ibrahim ini, maka banyak orang tua semena-mena menganggap orang tua ini menguasai segalanya sehingga tidak ditanya anak, tidak ditanya pendapatnya, tidak dikasih kesempatan juga untuk berpikir. Ini adalah parenting yang luar biasa ya. Mereka pergi ke Mina dan di perjalanan ini setan menggoda dan membujuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ditimpukin tuh pakai kerikil ya. Dengan penuh ketaatan Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Itu maknanya agar ayahnya tidak repot. Ya. Kemudian Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangannya. Masya Allah. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim alaihissalam berpelukan penuh haru. Ibrahim alaihissalam pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyembelih sang anak. Ya Allah. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih mengganti Nabi Ismail alaihissalam. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, dalam Quran surat As-Saffat ayat 107. Masya Allah. Inilah yang nantinya di setiap Idul Adha ya kita seperti ini. Makanya Masya Allah ini dari Las Harfa memfasilitasi kita ya, terutama yang belum lagi bisa ya membeli satu ekor kambing yang utuh, maka kita patungan ya, masing-masing tadi minimal 25.000 ya Masya Allah, mulai dari 25.000 ya, lebih tentunya boleh.
untuk kita juga nanti diatur oleh Les Harfa ya untuk belikan kambing sembelihan yang tentu yang mungkin yang banyak dan disalurkan kepada saudara-saudara kita di pelosok ya, Masya Allah. Baik, ini dia Jabal Kurban yang di Mina ini. Jadi kalau kita ke Mina itu misalnya kita sedang jalan-jalan ke Mina ya, itu kan kalau kita naik bis itu di dekat sini ini kan ini jalan raya ya. Biasanya bus itu pelan-pelan dikasih lihat kita itu Jabal Kurban itu. Tempatnya Nabi Ibrahim ya hendak menyembelih Nabi Ismail, Insya Allah. Ya, ya. Dan kemudian setelah itu ada peristiwa yang luar biasa lagi, ya Nabi Ibrahim alaihissalam melibatkan anaknya dalam membangun sarana ibadah, ya sehingga membangun kedekatan anak dengan Robnya. Ini juga sebuah parenting sebetulnya yang bisa kita ambil pada saat suatu saat misalnya di tempat kita ini ada pembangunan rumah ibadah, masjid, maka kita ajak anak kita juga di situ. Paling tidak datang ke situ untuk melihat-lihat pembangunan. Ya, ini kenapa? Karena akan ya membangun kedekatan anak dengan Robnya. Bagaimana Nabi Ismail diajak oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ibnu Katsir dalam kitab Kisahul Anbiya menjelaskan Ismail turut mengumpulkan batu dan mengulurkan kepada ayahnya, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun membangun Ka'bah yang rusak. Jadi kalau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail ini juga kita udah pernah baca ya. Jadi suatu saat ketika Nabi Ismail sedang meraut anak panah, Nabi Ibrahim pun datang. Atau ada yang mengatakan sedang duduk-duduk. Ya. Nah, Nabi Ismail pun bangkit menyambutnya dan mereka pun saling melepaskan rindu. Ya, Nabi Ibrahim kan dari Palestina, dia datang lagi ya bertemu anandanya ya. Selanjutnya Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah menyuruhku menjalankan perintah." Ismail menjawab, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Robmu." Ya, apakah engkau akan membantuku? Tanya Nabi Ibrahim kembali. "Aku pasti akan membantumu," seru Ismail. Insya Allah. Betul Nabi Ismail ini anak yang taat ya. Nabi Ibrahim kemudian menunjukkan ke tempat tanah yang lebih tinggi dari yang sekitarnya. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhku membuat suatu rumah di sini." Pada saat itulah keduanya kemudian meninggikan pondasi Baitullah. Ismail pun mulai mengangkat batu, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam memasangnya. Setelah bangunan tinggi, ya Ismail membawakan sebuah batu untuk menjadi pijakan Nabi Ibrahim. Inilah yang terkenal sekarang dengan istilahnya makom Nabi Ibrahim alaihissalam atau tempat berdirinya ya. Karena pada saat itu sudah mulai tinggi ya, maka ya Nabi Ismail memberikan batu ayahnya agar ayahnya bisa naik dan menambahkan lagi batu sehingga saat itu kurang lebih 4,5 meter ya batu yang disusun oleh Nabi Ibrahim yang dibantu anaknya Nabi Ismail. Ya. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui kinerja anak dan memohonkan kebaikan, Masya Allah. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Rabbana taqabbal minna. Ya. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim. Jadi Nabi Ibrahim ini pada saat berdoa, beliau mengatakan terimalah amal kami. Ya. Taqabbal minna. Ya. Bukan minni, tapi minna. Karena beliau mengakui juga kinerja anaknya. Ya. Dan memohonkan kebaikan juga untuk mereka. Masya Allah. Ya. Banyak juga orang tua sekarang dibantu anaknya, ya bapaknya nggak sebut-sebut anaknya, ya, cuma sebut nama dirinya. Padahal contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya dalam berdoa saja mengakui kinerja anaknya, Masya Allah. Kemudian di Al-Baqarah 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami, ya, dan juga umat yang berserah diri padamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji atau manasik haji, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkau Allah yang maha menerima taubat, ya, lagi maha penyayang. Dan saat itulah makanya Allah menuntun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan tata cara haji. Ya.
Setelah tadi ya Ka'bah disusun, kemudian mereka bertawaf, dan mereka juga sholat di belakangnya makam Ibrahim, ya. Kemudian mereka sa'i, dan kemudian mereka juga ke Mina untuk lempar jumroh. Itulah ya ibadah haji pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan sampai sekarang sayangnya pada saat pandemi ini ya belum lagi seluruh umat di dunia bisa melakukan ibadah haji ya betul-betul yang di Makkah dan Mina ya. Kita bersabar, kita doakan insya Allah dengan segera tahun depan insya Allah kembali seluruh dunia bisa melakukan ibadah haji kembali. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, dia selalu mengingat anak keturunannya. Kebaikan itu diminta tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak keturunannya. Ya. Ini juga di surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya. Ibrahim berkata, ya, dan juga dari anak cucuku. Jadi Allah ya memberikan informasi bahwa Nabi Ibrahim akan sebagai pemimpin. Nabi Ibrahim tetap tanya tentang anak cucunya, gimana? Anak cucuku juga ya, gitu ya kalau kata bahasa populernya ya. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ya, karena juga mungkin ada anak cucunya Ibrahim yang zalim. Ya, jadi tidak berlaku bagi yang zalim ya. Tadi kita sudah lihat ya bahwa turunan Nabi Ibrahim, Masya Allah ya banyak sekali menjadi nabi dan rasul. Mendidik anak sebagai ahli ibadah. Ya, Nabi Ibrahim sosok ayah yang penyayang dan juga guru sejati bagi anaknya Ismail. Beliau mengajarkan tentang ketauhidan, ibadah yang benar, ucapan yang jujur, keikhlasan, dan ketawakalan pada Allah. Masya Allah. Ini yang parenting yang kita bisa ambil ya, seorang ayah ya tentunya hendaknya mengajarkan ini. Tauhidan, ibadah yang benar, ucapan yang jujur, keikhlasan dan tawakal tu Allah. Dan yang luar biasanya kalau kisah Nabi Ibrahim kita melihat beliau senantiasa berdoa. Bahkan pada saat beliau jauh dari anaknya, anak istrinya yang Hajar, beliau mendoakan dari jauh. Dalam perjalanan didoakan ya. Pada saat di Palestina juga didoakan. Ini adalah ya parenting yang luar biasa seorang ayah Ibrahim senantiasa mendoakan. Ya. Dan juga berdoanya untuk generasi keturunannya ya, bukan hanya pada anaknya semata. Ya. Sebab tak jarang anak yang soleh, tapi kesulitan lagi mendidik anaknya lagi yang soleh sehingga cucunya cenderung berbalik. Ini seringnya di dekade sekarang begitu. Anaknya bagus, tapi anaknya ini ya nggak bisa mengurus anaknya lagi, akhirnya cucunya. Untuk itulah seorang ya ayah atau seorang tua ayah ibu ini kalau berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan, kita doa untuk keturunan kita ya, anak cucu cicit kita agar betul-betul ke bawahnya itu ya benar-benar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh-solehah ya Masya Allah. Kemudian kita masuk di dalam neuroparentingnya ya, kita belajar tentang tubuh manusia. Ini berbagai sistem dalam tubuh manusia. Ada namanya muscular system atau sistem otot. Ya, di dalamnya Allah kasih skeletal system, sistem tulang. Ada nervous system atau sistem persarafan. Kemudian ada endocrine system, sistem endokrin. Ya, ini mengeluarkan hormon-hormon ya, sebagai pelumas yang ada di dalam tubuh manusia. Dan kemudian ada circulatory system, sistem pembuluh darah. Berbagai sistem ini dijadikan satu di dalam tubuh kita, ya, sebagai seorang manusia, dan kemudian tubuh kita ditutup oleh kulit. Di dalam otak ini kita perlu belajar juga ya, ada sel-sel saraf yang luar biasa banyaknya, berjumlah 100 miliar. Rupanya di otak terjadi koneksi sel saraf yang membuat memori. Ya, membuat memori yang luar biasa di sini. Ya, bahkan dikatakan 1 detik ada 2 juta memori yang terekam di memori otak seorang manusia. Apalagi mulai dari kecil.
Bahkan memori ini sudah mulai terkoneksi atau terbentuk sejak manusia masih menjadi janin dalam rahim ibunya. Inilah makanya doa-doa keluarga Ibrahim, dan kalau kita ya belajar lagi tentang keluarga Imran itu Masya Allah, pada saat mereka ya di dalam rahim ibu ini ya mereka semua didoakan. Ya, mereka semua didoakan. Siti Maryam saja waktu dalam rahim ibunya didoakan, bahkan pamannya Nabi Zakaria juga mendoakan. Itu sudah terekam berarti doa-doa itu. Ya. Nah, kemudian dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf yang jalan nanti di tulang belakang. Ini kabel-kabel saraf ini. Nanti dari tulang belakang akan jalan ke sistem saraf nih ke seluruh tubuh. Ya, ini namanya nervous system, sistem saraf. Ya. Ya. Bentuknya kayak gini sampai ujung-ujung kaki kita. Ya. Jadi ada sistem saraf pusat yang jalan di tulang belakang ini, makanya disebut sumsum tulang belakang. Ada juga disebut sistem saraf tepi yang nanti jalan dari tulang belakang ke seluruh tubuh, itu kita sebutnya sistem saraf tepi. Ada di dalam tubuh kita ini semua. Sistem saraf manusia ini kerjanya kayak kabel listrik. Ini sistem saraf. Ya. Bahkan kabel listrik itu terinspirasi dari kabel saraf sebetulnya. Di dalamnya juga kabel saraf ini ya ada yang dibundel atau yang dikumpulkan. Ini persis kabel listrik dan memang jalan listrik di situ. Ya, jalan listrik. Dan kecepatan listrik ini ya yang membawa pesan ke tubuh manusia Masya Allah. Ya, neuron sensoriknya 240 km per jam. Dari apa yang kita tangkap dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari perabaan itu ke otak 240 km per jam. Nanti pesan dari otak ke seluruh tubuh lebih cepat lagi, 320 km per jam. Allahu Akbar. Mana ada mobil atau motor secepat ini. Jalan dia. Ya. Dan pesan itu nanti akan membawa ke tubuh kita, sehingga tubuh ini akan membentuk perilaku, membentuk ya perangai, membentuk tabiat. Ya. Dan hati-hati, sistem saraf ini juga bisa membawa pesan buruk. Makanya mengapa dalam pendidikan kita harus masukkan pendidikan yang baik, pendidikan ad-dinul Islam di otaknya anak-anak kita ini, dan juga di otak kita ini harus terus-terusan dimasukkan agar nanti jalan ke sistem saraf, membawa pesan sistem saraf ini ke tubuh dan tubuh melakukan seperti ajaran-ajaran ad-dinul Islam itu. Hati-hati juga kalau masukkan hal-hal yang buruk itu juga bisa jalan. Ya. Jangankan gitu ya, kita ngomong yang buruk pada anak-anak ya. Pada anak-anak hati-hati dia jalan. Atau kita melabel anak-anak, kamu nih penakut banget sih, kamu nih pembohong, ya kamu nih pemalas, hati-hati dia bisa jalan. Walaupun ya ada keajaiban juga, Masya Allah ya Allah, ini para ilmuwan menemukan bahwa kalau beritanya negatif, ya tidak langsung jalan, dikasih waktu tunda. Ya, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ucapan yang didengar, pesan yang dilihat ya dan yang diucapkan di mulut atau di hidung itu apabila negatif, dia tidak langsung jalan. Masih ada kesempatan kita untuk merubahnya atau mendelete-nya kata-kata kita ini. Ya. Kamu nih pemalas, satu kali kan belum jalan tuh. Tapi kalau ibu ulang-ulang pemalas banget, sudah saya bilang selama ini pemalas, wah, itu 3 kali jalan. Apa yang terjadi? Terekam di otak, maka anak akan mengatakan saya pemalas, dan juga jalan di badan, maka betul-betul menjadi anak pemalas. Tetapi kalau ya pesan yang baik, 1 kali diucapkan atau 1 kali dilihat, langsung jalan, insya Allah. Makanya kebaikan juga perlu diulang-ulang supaya jalan terus sehingga badan ini ingat lagi, ngikut lagi hal-hal yang baik. Ya. Jadi ketauhidan, ibadah yang benar, perkataan yang jujur, keikhlasan, ketakwaan yang sebagaimana tadi Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan pada kita semua, itu nanti akan terekam di otak anak-anak, terekam di otak kita ini, ya. Dalam bentuk sambungan-sambungan neuron. Dan ini nanti membentuk memori. Ya.
Bayangkan, Masya Allah. Tapi Bu Aisyah kan Nabi Ibrahim tidak bersama Ismail kecil. Ya, tapi ada ibundanya Siti Hajar yang luar biasa. Waktu ditinggalkan saja dengan ikhlas. Kayak apa itu seorang ibunya Ismail berarti? Ya, dengan tabah juga mencarikan air untuk anaknya. Ya, lari sana, lari sini. Ya Allah, makanya diabadikan. Dan kita juga memperingatinya ya, setiap kita melakukan ibadah umroh di sana, ya Allah. Itu berarti Nabi Ismail didampingi ibu yang luar biasa. Si ayah kan LDM nih ceritanya, long distance marriage ada di Palestina. Tapi jangan salah, doanya ayahnya ya Allah. Kemudian kalau ayah berkunjung, ayahnya senantiasa membawa pesan. Tapi luar biasanya karena anaknya ini sudah dididik di otaknya oleh ibunya, ya, oleh Siti Hajar, maka setiap ayahnya sampaikan, maka Nabi Ismail katakan, iya saya siap. Siap ayah. Oh, gitulah kurang lebih. Ya, nah, ini yang tersambung di otaknya ini. Bu Esa, apakah kalau nanti Nabi Ibrahim berdoa dari jauh, ya, itu ada maknanya di dalam otak dan dalam tubuhnya anaknya Ismail alaihissalam? Ya, kita lihat ya. Jadi katakan perkataan yang benar, juga perilaku orang tua sesuai dengan perkataannya. Kenapa? Anak-anak mendengar dan melihat. Kadang-kadang orang tua sampaikan hal-hal kepada anak, tapi anak melihatnya orang tua itu tidak melakukannya. Maka pesan yang jalan di telinga nanti di-delete oleh pesan yang di jalan di mata. Sholat gitu ya, kata ibunya ya. Sholat, udah jalan nih. Karena itu adalah perintah yang baik, positif. Maka satu kali jalan. Tadi sholat, ayo sholat, 3 kali jalan. Tapi pada saat mata anak melihat ibunya hanya duduk-duduk saja dan masih pegang gadgetnya, maka bisa jadi ya pesan yang jalan di telinga ini di-delete oleh mata. Apalagi yang anak sistem saraf matanya lebih dominan mengambil atau membaca pesan, itu bisa mendelete. Syukur kalau kita punya anak telinganya yang sistem sarafnya lebih dominan dibanding matanya. Walaupun ibunya dia lihat tidak sholat ya, mungkin dia berpikir oh barangkali mens gitu. Makanya para bunda kalau sedang menstruasi sampaikan pada anak, bunda sedang mens ya nak, ya ayo nak sholat nak sama ayah, atau ayo nak sholat, ya, atau pergi masjid nak, gitu. Ya. Nah, jadi menjadi teladan memang mulai dari diri sendiri. Keteladanan adalah nasihat terbaik bagi anak. Kenapa? Karena memang mata ini akan melihat terus, telinga juga melihat apa ucapan kita. Bahkan aturan itu ada untuk kita, bukan hanya untuk anak. Orang tua kadang-kadang menegakkan aturan dalam rumah, itu diperuntukkan oleh anaknya saja, untuk dirinya dia lupa. Ya, jadi aturan itu untuk orang tua dan juga tentu untuk anak ya. Ini mekanisme ini luar biasa. Kemudian tubuh manusia ternyata bukan hanya badan seluler atau badan kasar. Ini saya sering sekali di seminar-seminar umum saya memperkenalkan ini. Satu lagi bahwa tubuh manusia ada yang disebut namanya badan bioplasmik. Ada nur yang jalan, yang keluar dari tubuh ini. Ada gelombang elektromagnetik. Ya, ini kalau ditanya ini pelajaran ini masuk di mana Bu Aisyah? Ya, ini masuk di pelajaran fisika, tapi fisika kuantum atau elektrodinamika. Ya. Dari mana sih keluarnya gelombang ini? Ada sebuah pembuluh di bawah kulit manusia namanya pembuluh meridian. Ya, bentuknya bulat-bulat. Jumlahnya kurang lebih 360 totalnya ini. Ada 7 yang utama ini di tengah. Ya. Nah, ini berlubang-lubang. Lubangnya lubang energi. Ini ada pintunya. Cuman pintunya bukan sliding door atau ke depan ya, tapi ini berputar. Berputar bagaimana Bu Aisyah? Ternyata berputarnya kalau misalnya ini tubuh teman-teman semua nih, ayah bunda pasang barangkali jam, ya katakanlah ini saya punya jam nih, jam saya taruh di tubuh saya gini, ya. Ini kan jam jalannya gini nih. Nah, pembuluh meridian itu berputar berlawanan arah jarum jam. Dia bertawaf ke kiri. Dan ini ya terus berputar. Hanya ada yang lamban putarannya, ada yang cepat putarannya. Apabila dia cepat putarannya, maka gelombang elektromagnetik ini akan cepat jalan keluar. Sangat cepat. Ya.
Kurang lebih kalau kita gabungkan dengan badan seluler tadi dengan badan bioplasmik, ini secara holistik begini tubuh kita. Tadi kita sudah belajar bahwa sistem saraf membawa pesan, apa yang didengar, apa yang diucapkan. Ya, dia jalan kasih pesan ke badan ini. Dan kemudian, ya, karena gelombang ini keluar terus dari pembuluh meridian, ternyata gelombang ini membawa pesan apa yang diucapkan. Termasuk pesan doa. Jadi sebagaimana tadi kita, kalau kita baca Quran yang lengkap tentang kisah Ibrahim, kalau tadi saya hanya cuplik-cuplik saja ya, atau buku kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, itu bertaburan doanya Nabi Ibrahim untuk anak cucunya, bahkan untuk ya negara di mana anak cucunya itu tinggal. Ya. Nah, itulah yang jalan di badan yang nanti keluar dari tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke Nabi Ismail alaihissalam atau menuju ke Siti Hajar. Tentunya beliau juga mendoakan Siti Sarah, dan kemudian setelah juga punya anak Ishak, beliau mendoakan, bahkan mendoakan cucu cicitnya nanti. Padahal kan nanti cicitnya, iya, tapi ini gelombang ini, Masya Allah, bisa tersimpan. Ya, tersimpan dan nanti bisa ke anak cucu cicit turunan kita. Tersimpannya di mana? Lauh Mahfuz. Ya, nah ini. Ya, ini. Ya. Jadi ditemukan ya oleh ilmuwan baru-baru ini ya, sekitar tahun 2000-an ya. Itu di bagian dada, di bagian kolbu ini gelombangnya lebih kuat. Dikatakan gelombangnya lebih kuat 5.000 kali dari bagian kepala dan seluruh tubuh. 5.000 kali di bagian jantung. Ya. Kemudian ada Dr. Rollin McCarthy bersama teman-temannya dari Institute of Harvard mengatakan begini, vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Ya, jadi jantung bisa mengirimkan pesan. Nah, Dr. Paul Persad juga begitu mengatakan jantung dapat merasa dan mengingat dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Insya Allah. Ya, ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh jantung ini dan ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini bisa kasih ya informasi ke seluruh tubuh. Jantung inilah yang disepakati oleh ulama dan para ilmuwan ini yang disebut qalbu. Ya, qalbu. Al-a wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguh dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu al-a wa hiyal qalbu. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Hanya banyak orang mengartikan segumpal daging itu adalah hati. Sebetulnya jangan digantikan hati, ditulis saja betul qalbu. Karena hati itu maknanya nanti ada beda di dalam anatomi ya. Liver ini agak beda, organnya beda. Ya. Qalbu yang mana sih organnya? Ya, ulama-ulama ya, wabil khusus Imam Al-Ghazali sebelum juga ada neuroscience atau ilmu berkembang ya, dalam bukunya Teori Dasar Penyucian Jiwa, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang qalbu. Apa definisinya? Qalbu adalah daging yang bersuhu panas berbentuk kusam berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali, insya Allah. Organ yang ada di rongga dada dan cenderung agak ke kiri dan berongga itu adalah jantung. Dan di dalamnya ada darah. Saking banyaknya darah itu, makanya terlihat hitam. Karena organ yang lain di jantung itu ada paru-paru. Tapi dia dua, ada di kanan, ada di kiri. Dan dia tidak berongga seperti jantung, tidak berbentuk mudghah. Tapi kalau jantung ini dia berbentuk mudghah, segumpal daging. Ya, dan memang di tengah tapi cenderung ke kiri memang. Ya, mengarah ke kiri. Ya. Kalau qalbu diartikan hati dalam anatomi, ini hati atau lever ini justru dia ada di
ya rongga tidak lagi di sudur atau di dada, dia sudah mulai masuk rongga abdomen, dia berada di sebelah kanan. Dan dia tidak berongga, ya, tidak bentuknya mudghah. Rongganya tidak sebesar jantung. Makanya disepakati oleh para ulama dan juga ilmuwan yang mempelajari makin kuat sekarang ini bahwa kolbu itu jantung. Apalagi tadi ditemukan jantung punya kekuatan 5.000 kali ya gelombangnya dibanding otak dan dibanding seluruh tubuh. Bahkan bahasa Arab juga kolbu itu jantung, hati itu kibdu. Sehingga tadi dikatakan oleh para ahli bahwa jantung bisa bicara dengan jantung orang lain. Jadi jantung bisa bicara dengan jantung orang lain tanpa ya melihat jarak. Tanpa melihat jarak. Karena gelombang ini nih bisa jalan ya lebih 3 meter dari luar tubuh ini. Bahkan menembus dinding, menembus jarak ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, dan dia Allah yang mempersatukan kolbu mereka. Ya. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan kolbu mereka. Ya. Tetapi Allah telah mempersatukan kolbu mereka. Sungguh dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi Allah yang memang mempersatukan kolbu kita ini. Ya, walaupun memang ya ilmuwan melihatnya, kok bisa tersambung ya, kolbu to kolbu ya, jantung ke jantung gitu, jantung ke jantung. Tapi di sini di Al-Anfal ayat 63 ya Allah menyatakan bahwa Allah lah yang menyatukan. Ya. Hanya kalau beberapa tafsir mengatakan di sini ada informasi tentang juga infak, ya, kekayaan yang berada di bumi. Makanya di dalam kajian badan bioplasmik berikutnya itu ada kaitannya juga ya hubungan kolbu dengan kolbu ini dengan infak seseorang. Jadi seseorang itu kalau dia berinfak dan tentu karena infaknya ini diridhoi oleh Allah ya dan Allah yang mempersatukan kolbu, maka ya kolbu itu kolbunya makin kuat, ditemukan begitu. Ya. Nah, kemudian kolbu anak terpaut karena Allah yang mengikatnya. Ini, ya. Maka belajar kita dari Nabi Ibrahim bagaimana beliau menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala. Ya Allah taat pada Nabi Ibrahim alaihissalam taat pada Allah. Kemudian juga Nabi Ibrahim walaupun dari jauh senantiasa mendoakan dan pada saat mendoakan itulah kolbu tu kolbunya Nabi Ibrahim alaihissalam ke anandanya Nabi Ismail alaihissalam itu terpaut. Dan bahkan senantiasa berdoa ini Nabi Ibrahim. Ya. Walaupun jauh ya, walaupun tidak mendampingi anandanya dalam ya keseharian, tapi kesehariannya Nabi Ismail didampingi oleh ibu yang luar biasa tadi. Ya. Ibu yang menjadi istri, ya, perempuan yang menjadi istri dan ibu yang membantu atau mendorong untuk dakwah. Nah, kemudian ya dalam Ibrahim ya surat Ibrahim ayat 40 dan 41 ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat ya Tuhan kami perkenankanlah doa itu ya ini mintanya ya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a ya jadi kenapa ya Nabi Ibrahim minta anak cucunya tetap mendirikan sholat? Selain sholat itu memang ya perintah Allah dan juga menunjukkan kita punya ya ketaatan kita, ketauhidan kita, berbaktinya kita pada Allah. Ya. Dan kemudian dilanjutkan juga dengan ya Tuhan kami perkenankanlah doaku itu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga doa wahai Tuhan kami berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Ini doanya Nabi Ibrahim sekali lagi bukan hanya untuk dirinya, anaknya, tapi juga akhirnya untuk bapak ibunya juga. Dan untuk kita semua nih, insya Allah mudah-mudahan masuk orang beriman. Ya. Nah, rupanya sholat ini dari ilmu badan bioplasmik, itu
melancarkan putaran pembuluh meridian. Mulai dari wudhu sebetulnya. Ya. Suatu saat nanti kalau saya sebetulnya ada juga kajian tentang wudhu khusus, ya. Itu menceritakan tentang putaran ini, ya. Ditambah lagi sholat. Jadi yang tadinya mungkin kita nih putarannya lamban, ya, putaran di pembuluh meridian lamban. Kemudian kita tegakkan sholat yang didahului oleh wudhu. Mulai pada saat wudhu itu, ya, bagian-bagian tubuh kita yang dibasuh dan diusap dengan air itu mulai, ya, yang tadinya lamban pembuluhnya itu berjalan mulai cepat. Ya. Selain bersih ini kulit, ya, menghilangkan debu, kotoran dan sebagainya, ya, tapi karena kita basuh dan ini ada di bawah kulit, ya, kita basuh dan kita usap gitu dan ada di bawah kulit, maka dia terstimulasi ini lapisan atau pembuluh meridian yang ada di bawah kulit. Maka dia yang tadinya lambat jalan cepat. Dan pada saat sholat, maka semua pembuluh meridian ini berjalan lancar cepat. Makanya sinyalnya semakin panjang. Ini salah satu dari, ya, jutaan makna sholat. Kalau kita tadi bicara tentang badan bioplasmik dan kaitannya dengan tadi, bahwa badan bioplasmik ini yang membawa doa, ya, terutama menghubungkan tadi kolbu to kolbu, maka habis sholat sinyal ini semakin panjang, ya, semakin panjang, ya, semakin panjang, insya Allah. Dan memang, ya, Allah membuat satu, ya, perintah untuk dalam satu hari itu kita 5 kali tegakkan sholat untuk, ya, walau alam bisawab, ya, ini sebuah analisa yang masih sangat sederhana. Bisa jadi sinyal kita tuh kadang redup. Jadi pada saat nanti menjelang zuhur ini, kita mungkin sebentar lagi mulai redup, tapi pada saat kita tegakkan lagi sholat di waktu zuhur, dia memanjang lagi. Menjelang asar, redup lagi, ya, kemudian kita tegak asar, memanjang lagi. Begitu demikian. Ya. Berikutnya seperti itu. Maghrib, Isya. Orang yang bukan hanya sholat fardu, kemudian juga sholat sunnahnya tegak, itu pasti panjang sinyalnya. Untuk apa sih Bu Aisyah? Salah satu tadi sinyal ini membawa pesan doa tadi. Bahkan membawa pesan niat dan juga membawa pesan prasangka. Nah, ini hati-hati prasangka ini. Karena prasangka masih ada 2 nih. Ada husnuzan, ada suuzan. Ya. Ini nih. Makanya mengapa juga Allah dalam hadis qudsi berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku. Apalagi habis sholat, lagi panjang-panjangnya sinyal, kita prasangka. Kalau prasangkanya bagus, keren banget. Kita berprasangka baik pada saudara kita, berprasangka baik pada sahabat kita. Itu langsung sampai. Tapi hati-hati juga prasangka buruk, hati-hati akan juga jalan. Tapi sekali lagi tadi, untungnya ada mekanisme sistem saraf. Kalau yang buruk itu, kalau baru 1 kali diprasangkakan atau diucapkan, itu belum jalan. Tapi kalau saat itu diucapkan ulang, ada salah satu referensi mengatakan 3 kali diulang, maka hati-hati jalan di badan lalu terbroadcast. Sampailah prasangka buruk itu pada orang yang kita sangkakan itu. Yang lebih celaka berprasangka buruk pada Allah Ta'ala. Ya, karena kondisi pandemi banyak banget orang mulai seperti itu. Na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita bukan yang termasuk itu, ya. Kalaupun ada prasangka buruk kepada orang, cepat-cepatlah dirubah untuk menjadi prasangka baik. Supaya apa? Supaya dia terbroadcast. Dan orang-orang ini akan merasakan itu prasangka baik, doa baik, niat baik. Dan yang luar biasa, ini bukan hanya membroadcast doa, niat, dan prasangka. Gelombang ini, itu ada magnetnya. Karena tubuh manusia ini ada magnetnya. Kenapa? Ada zat besi di tubuh manusia. Ada air. Yang nanti karena gerakan-gerakan sholat ini, ya, membuat magnet tubuh itu makin kencang daya tariknya. Maka doa yang kita sampaikan bisa sampai ke orang tersebut, dan doa juga yang kita lafazkan bisa menarik, ya, peristiwa atau menarik permintaan atau permohonan kita datang ke kita. Makanya kenapa doa kita diminta berdoa. Niat juga begitu, makanya niatin aja, ya. Akan terjadi ini karena ada mekanisme ini. Ya. Terakhir kita lihat ini simpulannya bahwa tubuh manusia ini, ya, ada sistem saraf, dan ini tadi, ya, ini pembuluh meridian ini 360, ini 7 yang utama, memang dia berwarna kalau dia dalam beberapa jarak. Ya.
Di bagian jantung kekuatannya 5.000 kali dibanding seluruh tubuh dan otak juga. Dia mengeluarkan tadi ya nur, gelombang, sinyal. Ya. Sinyal ini terus nyala. Dia membawa pesan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita doakan. Makanya orang kalau dekat orang yang enak, gitu ya, pikiran perasaannya yang banyak husnuzonnya enak. Dan pada saat berdoa, ini gelombangnya semakin panjang. Dia tembus dinding rumah, tembus jarak, tembus negara, Masya Allah. Ya. Nah ini dia, maka untuk itu karena seorang ayah sering safar, ya, termasuk keluar rumah dalam rangka mencari nafkah atau urusan serupa, maka perbanyaklah mengingat anak dalam doa. Karena ayah sering safar dan doa orang safar itu mustajab. Ya, maka perbanyak mengingat anak dalam doa-doa terbaikmu, wahai ayah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak bersama anaknya, beliau jauh ya di Palestina, tapi beliau senantiasa mendoakan anaknya, bahkan orang-orang berikutnya, anak cucunya, negara tempat anaknya didoakan. Makanya para ayah yang LDR, doakanlah anak. Para ayah yang lagi di kantor, doakan anak, istri, doakan rumah, doakan RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Sebagaimana contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa? Karena cahayanya ayah pada saat Anda safar, itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dengan ibu? Ibu karena dekat dengan anak, tentu sinyal ini sangat dekat sampai ke anak. Ya, power juga, luar biasa. Ya, nah ini. Maka hati-hati ibu, mudah-mudahan ibu senantiasa berikhtiar terus untuk bahagia supaya anak terasa bahagia, Bu. Karena kalau ibu kesel, anak bisa terasa kesel. Dan bahagia ibu ini selain terasa oleh anak dan sekeliling rumah, maka juga akan ditarik peristiwa yang tambah bikin bahagia, kejadian yang semakin bikin bahagia, ya, dan seluruhnya yang membuat Anda bahagia. Masya Allah. Begitu juga kalau kita syukur, anak juga akan merasakan bersyukur, maka juga akan ditarik peristiwa yang membuat kita senantiasa bersyukur. Maka nikmat juga akan berdatangan. Ya. Allahu a'lam bishawab.